Daripada bengang-bengong kayak gini, kali aja pengen ngajak ngobrol sama siapa aja yang jauh di sana lewat rekaman ya. Ya, ya kali aja ada yang pas itu, ada yang cocok, ada yang seneng gitu. Ya kita kan sama-sama umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang awalnya katanya manusia itu dari satu, kemudian begitu turun ke dunia beranak pinak, ya udah gitu menebar ke seluruh dunia, ya ada yang di sono, ada yang di sini, ada yang di sana, tahu dah bangsa apa gitu, negara apa, bahasanya apa, suku apa, golongan apa, agama apa, ya yang nggak ada salahnya kita saling mengingatkan. Karena di penghujungnya kita ini katanya, tapi ya mudah-mudahan nanti kalau udah sering ngobrol gini bukan katanya lagi ya. Ya, tapi kita harus membuktikan dengan jelas, dengan pasti bahwa kita ini umat manusia siapapun gitu ya. Di penghujungnya akan dikembalikan terlebih dahulu kepada Tuhannya. Nah, nanti kalau udah sampai pada kesono tuh, nyampe Allah gitu, di hadapan Tuhannya, baru tuh diseleksi. Wah, ini yang begini nih, yang positif nih, kayaknya masukin ke tempat yang positif. Yang negatif, waduh, ini romanya nih pasti kagak mau kalau dia diusir. Ya, ya berarti gimana tuh? Ya harus ada pertobatan kali begitu. Ya, harus ada perbaikan. Nah, tetapi dari obrolan ini yang mencakup ya kita sebagai umat manusia dimanapun berada ya, bangsa apa, golongan apa, bahasa apa, suku apa ya, ya untuk saling mengingatkan agar hidup ini berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebenaran yang di penghujungnya memang kita mau kembali kepada Tuhan kita ya. Nanti diseleksi dah, yang disebut apa tuh, masuk neraka lagi apa masuk surga lagi apa gimana itu, kagak tahu dah ya. Itu mah urusan Allah lah, jangan saling ini aja, jangan saling menghukum, kita tetap saling menghormati dan menghargai dari apapun yang kita sampaikan tentang kebaikan dan kebenaran ini. Nah, untuk membuka mukadimah ini dimulai dengan ya enaknya kali ya dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu wah kalimat indah sekali ya. Yang artinya semoga keselamatan bagi kalian atau bagi kita semua ya, umat manusia dimanapun berada, yang tadi udah kita bilangin gitu, bangsa apa, golongan apa dah gitu dah pokoknya, di dalam menjalani apa, di dalam rahmat ya. Semoga keselamatan atau kesejahteraan bagi kalian semua, bagi kita semua, dan rahmat ya, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau diartiin kayak gitu mah kayak romanya kagak nyambung ya tuh kalimat salam itu. Tetapi kalau kita kaji, bagi yang mau mengkaji gitu, kalau kita pahami bagi yang mau memahami, kalau kita mau tadabur bagi yang mau mentadabur, kalau kita mau tafsir bagi yang mau menafsir, ya terlepas dari setelah memahami ilmu nahu syoro, ya kemudian asbabun nuzul, bahkan mungkin linguistik, ya tajwid, ya yaitu terlepas dari itu. Yuk, maksudnya apa dari kalimat salam ini? Bahwa ada satu kisah berkenaan dengan Rasulullah. Beliau itu waktu itu mau uh, apa ya, mau disiksa atau bahkan mungkin mau dibunuh ya, pokoknya oleh musuhnya. Kebetulan musuhnya itu menghunus pedang.
mendatangi Rasulullah yang pada saat itu beliau juga dikelilingi oleh para sahabatnya, diantaranya ada di sampingnya itu duduk Umar bin Khattab yang pada saat itu memang sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, begitu musuhnya itu datang mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin kurang pas ya, dengan bahasa apalah, atau mungkin bahasanya salam tapi salamnya kurang bagus mungkin. Maka Rasulullah setelah mendengar ucapan musuhnya itu, maka beliau membuka, izinkan aku ingin mengatakan satu kalimat salam yang lebih baik. Maka musuhnya, ya silakan Muhammad. Ya namanya kesantunannya kurang ya, namanya juga musuh dulu kali ya, begitu kali ya, kejadiannya begitu. Apa kalimat salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena pada saat itu memang musuhnya orang Arab kali ya, orang sono, ngerti banget gitu sama bahasanya. Ya dia langsung, wah, lah cakep banget ini kalimat salam ini. Ya, setelah dipikir-pikir, lah saya mau musuhin, tapi ini malah kata ngebaein. Artinya jahat dibalas baik nih kalau begini. Waduh, kagak jadi lah. Akhirnya singkat ceritanya musuhnya tersebut masuk Islam. Padahal sebelumnya Umar bin Khattab saja sudah marah kepada dia. Itu satu ya. Terus kisah berikutnya lagi, ketika Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab setelah pulang dari pasar, mungkin saat itu ya namanya Amirul Mukminin itu kan cerminan ya. Para sahabat utama itu cerminan bagi orang-orang berikutnya itu ya. Sering belanja ke pasar dan membantu istri ya. Nah ini setelah pulang dari pasar kembali lagi ke pasar. Maka ketika ada para sahabat yang melihat kepergian Umar bin Khattab ke pasar lagi, ditanya, wahai Amirul Mukminin, bukankah tadi pulang dari pasar sekarang kok balik lagi, ada apa ini? Maka beliau ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjawab, aku ingin menebarkan salam di pasar-pasar. Ya nanti apa sih makna salam yang terkandung di dalamnya? Yuk kita coba ini untuk mukadimah ya. Lalu apa bagi kita sebagai cinta kepada para nabi, ya para sahabat, ya cinta kepada orang-orang soleh terdahulu ya. Bahkan kita itu ada yang bahasanya di sini saking cintanya kepada salafus soleh, orang-orang soleh, itu sering kita menyebut-nyebut dengan bahasa, ada sebagian apa tuh tawasul apa. Yuk kita coba lihat uji materi dari kalimat salam ini ya. Ini kan bagi yang mau, namanya kan kita ngobrol dari jarak jauh ini mah ya. Semoga keselamatan bagi kalian. Nah, terlepas dari mana sumbernya ini, apakah langsung dari surga dikirim oleh Allah salam ini, atau dari orang-orang yang di depan kita yang bertemu dengan kita salam ini, tapi maknanya adalah mengajak bahwa ya, mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam perjalanan hidup ini harus menemukan keselamatan dan kesejahteraan ya. Sebab perjalanan hidup ini adalah sebagai rahmat, ketentuan yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kita. Jadi seharusnya kita memposisikan diri sebagai yang terus mencari bagaimana kita supaya selamat, bagaimana supaya hidup kita sejahtera. Ya tentu tidak serta-merta mendapatkannya seperti itu. Boleh jadi harus ada melalui proses,
Ya, proses yang pertama harus ada perasaan kita penasaran. Terus kedua kesadaran. Setelah sadar mencari tahu bagaimana supaya kita ini hidupnya selamat dan sejahtera. Ya tentu harus menemukan orang-orang penasehat, mempelajari ilmu Allah ya dari penasehat-penasehat tersebut yang bahasnya dari warasatul anbiya ya, dari mulai guru-guru di kampung ya, atau dari Al-Qur'an ya, kemudian dari hadis. Bahkan Al-Quran ini selain banyak julukan juga disebut hikmah, ilmu hikmah. Begitu juga Al-Hadis itu selain sebagai tuntunan ya akhlak Rasulullah di dalam hadis itu, yang ada yang dhaif, yang hasan ya dan sebagainya, itu juga diberi julukannya adalah hikmah ya. Kenapa? Nah disinilah bahwa kita ingin diselamatkan itu harus mulai penasaran, sadar, mencari tahu, belajar ilmu, ketemu para ulama, sering mendatangi majelis taklim dan terus seperti itu dan sebagainya dan seterusnya. Nah ini sebenarnya orang-orang yang sudah mencari keselamatan dan kesejahteraan dan hasilnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah ketentuan, sebagai rahmat dari Allah di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kalau itu sudah diberlakukan, maka orang-orang tersebut ya, siapa saja yang bisa berlaku seperti itu akan diberikan keberkahan oleh Allah. Keberkahan di dunia diantaranya adalah akan dimudahkan dari berbagai macam kesulitan. Keberkahan selanjutnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya kalau udah bahagia di dunia ya yang datangnya dari Allah. Kenapa? Ya karena tadi selalu mencari keselamatan di dalam kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Kemudian namanya dikasih keberkahan, jiwa kita kan akan tenang ya, melakukan segala sesuatu akan gembira. Ya. Nah, inilah diantaranya yang kami sampaikan ya, mengapa mukadimahnya kalimat salam. Ya mungkin diantara saudara-saudara dimanapun berada ya, terlepas dari seorang ustadz, kiai, syekh atau punya semuanya, tapi kita apa salahnya ya saling menghormati dan menghargai. Ketika ada sesuatu yang kurang pas, kurang cocok, mungkin kita lebih baik bertabayun ya, bermuhasyabah bersama-sama, beristihaj ya, bermusyawarah, karena ini sebuah kebaikan ya, berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebenaran. Nah karena apa? Baik itu belum tentu benar, tapi kalau benar itu pasti baik. Jadi yuk, nah artinya kesimpulan dari kalimat salam ya, bahwa semoga keselamatan bagi kalian umat manusia yang sudah diciptakan di dunia ini, yang ada di sana bangsa apa, suku apa, agama apa, golongan apa ya. Ayo, bagaimana cara kembali kepada Tuhannya? Nah, jadi di dalam menjalani kehidupan, ayo bagaimana berlomba-lomba kebaikan ya. Nanti setelah Tuhan kita tuh senang, mengakui, barulah nanti Tuhan yang ngasih prerogatif ya, ngasih apakah yang positif masuk langsung dimasukkan ke dalam surga atau tidak. Terus kemudian yang masih malas-malas negatif, apakah akan diusir, dimasukkan neraka atau bagaimana ya. Nah ini semua harus kita sadari. Kalau memang termasuk yang diusir posisi di negatif, mudah-mudahan saling bertobat dan perbaikan. Jika kalau ada yang di positif, maka mari tingkatkan bagaimana ya, setidaknya saling asah, asih, asuh ya, sebagai bukti
kita sesama yang diciptakan oleh Allah, jangan hanya kepada sesama umat manusia, tetapi kepada segala yang diciptakan oleh Allah itu kita harus menciptakan keselamatan, kesejahteraan, agar semua pantas diberikan rahmat dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Manakala ada yang kurang pas, ya, yuk kita coba sama-sama untuk merenungi kembali dan bermusyawarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.